Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melisa Yunda Damayanti dari kelas 4F reguler pagi program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Syarifuddin Wonorejo Lumajang. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Politik dan Etika Pendidikan Islam. Di sini saya kebagian materi tentang penataan kelembagaan institusi pendidikan Islam di Indonesia. Sebelum saya memaparkan isi materi saya akan sedikit memaparkan maksud dari judul materi saya, yaitu yang pertama yaitu tentang penataan. Nah, penataan itu sendiri berarti proses, cara menata, pengaturan, atau penyusunan. Itu yang tercantum dalam KBBI tahun 2016. Sedangkan kelembagaan itu sendiri adalah serangkaian peraturan yang membangun struktur interaksi dalam sebuah komunitas. Jadi penataan kelembagaan institusi pendidikan Islam itu sendiri adalah penyusunan serangkaian peraturan dalam suatu lembaga pendidikan Islam. Kita lanjut ke isi yang pertama, yaitu tentang perspektif tentang kelembagaan. Jadi ada beberapa definisi tentang kelembagaan, tapi di sini saya akan menyebutkan dua saja. Yang pertama yaitu menurut Sekuter. Jadi menurut Sekuter, kelembagaan itu merupakan regulasi atas tingkah laku manusia yang disepakati oleh semua anggota masyarakat dan merupakan penata interaksi dalam situasi tertentu yang berulang. Yang kedua yaitu menurut Jack Knight. Nah, kelembagaan itu adalah serangkaian peraturan yang membangun struktur interaksi dalam sebuah komunitas. Jadi di sini kita dapat simpulkan bahwa kelembagaan itu adalah aturan main yang berlaku dalam suatu masyarakat yang disepakati oleh anggota masyarakat sebagai sesuatu yang harus diikuti dan harus dipatuhi dengan tujuan terciptanya keteraturan dan kepastian interaksi sesama anggota masyarakat. Nah, di sini kelembagaan itu dibagi menjadi dua. Itu adalah pendapat Knott. Knott itu membagi kelembagaan menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama kelembagaan formal. Kelembagaan formal itu adalah suatu peraturan yang tertulis baik pada level internasional, level nasional, regional maupun lokal, seperti perjanjian, kontrak kerja, perundang-undangan, peraturan di bidang politik dan sebagainya. Yang kedua yaitu kelembagaan informal. Kelembagaan informal adalah peraturan atau kelembagaan yang umumnya itu tidak tertulis, seperti tradisi, adat istiadat, pamali, dan sejenisnya. Yang kedua yaitu penataan pendidikan Islam. Untuk penataan pendidikan Islam di Indonesia ini harus memperhatikan beberapa aspek. Aspek yang pertama yaitu aspek kekuatan. Jadi dalam aspek kekuatan ini kita harus menganalisis yang mana pendidikan Islam itu lebih besar, 80% itu dikelola swasta. Itu menunjukkan bahwa ada kekuatan dalam pengelolaan pendidikan Islam. Yang kedua yaitu aspek kelemahan. Nah, pendidikan Islam itu dianggap lemah karena apa ya? Karena pendidikan Islam itu masih dibingungkan antara ikut model sekolah umum atau antara ikut naungan Diknas atau Depak. Inilah yang menunjukkan bahwa pendidikan Islam itu ada di posisi lemah, belum ada sistem yang mantap dalam pengembangan model pendidikan agama dan keagamaannya. Yang ketiga yaitu aspek kesempatan. Sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 Ayat 5 yang berbunyi setiap warga negara itu berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayatnya. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam itu diberi kesempatan untuk pengembangan pendidikan agama dan keagamaannya.
Yang keempat yaitu aspek ancaman. Banyaknya lembaga pendidikan lain yang lebih unggul, lebih tangguh, dan lebih berkualitas ilmu dan teknologi yang berkembang pesat. Nah, hal ini menjadi ancaman bagi pendidikan Islam karena hal ini adalah merupakan persaingan antara pendidikan Islam dan pendidikan umum. Selanjutnya, sampai sekarang itu perlakuan pemerintah dan masyarakat terhadap pendidikan Islam itu tetap sama, diskriminatif. Inilah yang menyebabkan pendidikan Islam itu terpinggirkan. Jadi terpinggirnya pendidikan Islam dari persaingan itu dikarenakan dua faktor. Yang pertama yaitu faktor eksternal, yang kedua yaitu faktor internal. Untuk faktor eksternalnya yaitu perlakuan diskriminatif pemerintah terhadap pendidikan Islam dalam soal dana, yang mana dana yang diberikan kepada pendidikan Islam itu jauh berbeda dengan dana yang diberikan kepada pendidikan yang ada di lingkungan Diknas. Seharusnya kan tidak ada kesenjangan alokasi anggaran dana pada pendidikan Islam dan pendidikan umum. Kan pendidikan Islam itu juga mempunyai misi untuk mencerdaskan anak bangsa sebagaimana misi pendidikan umum. Selanjutnya, paradigma tentang pendidikan Islam itu tidak dianggap bagian dari sektor pendidikan karena pendidikan Islam itu urusannya bukan di bawah Depdiknas. Itu yang menyebabkan paradigma tentang pendidikan Islam itu dianggap bukan bagian dari sektor pendidikan. Selanjutnya, adanya diskriminasi masyarakat terhadap pendidikan Islam, yang mana masyarakat itu cenderung acuh terhadap pendidikan Islam. Rata-rata masyarakat itu menganggap pendidikan Islam adalah pendidikan yang dinomorduakan. Pendidikan Islam itu dijadikan jalur alternatif setelah tidak diterima di lembaga lingkungan Diknas. Selanjutnya yaitu faktor internal dari terpinggirnya pendidikan Islam. Yaitu yang pertama, manajemen pendidikan Islam pada umumnya itu belum mampu menyelenggarakan pembelajaran dan pengelolaan pendidikan yang efektif dan berkualitas. Jadi pendidikan Islam itu kalah saing dengan sekolah di bawah pimpinan Diknas, yang mana sekolah di bawah lingkungan Diknas itu dikelola secara modern. Selanjutnya itu faktor kompensasi profesional guru yang sangat rendah. Jadi umumnya dalam pendidikan Islam itu guru itu lemah dalam penguasaan materi di bidang studi umum, manajemen kelas, dan motivasi belajar siswa. Selanjutnya yaitu faktor kepemimpinan. Terkadang banyak kepala madrasah itu meskipun sudah menduduki posisi sebagai kepala madrasah itu belum bisa mempunyai visi dan misi yang jelas. Itu adalah beberapa faktor internal dari terpinggirnya pendidikan Islam di pandangan masyarakat dan pemerintah. Selanjutnya yaitu penataan fungsi pendidikan Islam harus dilakukan, terutama pada sistem pendidikan harus diupayakan secara terus-menerus berkelanjutan sehingga usaha dapat menjangkau perluasan dan pengembangan sistem pendidikan Islam. Jadi harus dilakukan inovasi kelembagaan dan tenaga pendidikan itu harus ditingkatkan etos kerja dan profesionalismenya. Jadi penataan pendidikan Islam itu haruslah bersifat komprehensif dan menyeluruh. Jadi baik pada tingkat konsep maupun penyelenggaranya. Jadi ada beberapa langkah-langkah strategi upaya untuk membangkitkan dan menempatkan pendidikan Islam itu kembali ke dalam sifat progresifnya lagi.
Yang pertama itu landasan filosofis dan teori. Visi dan misi pendidikan itu harus dikembangkan dan dijabarkan atas konsep dasar kebutuhan manusia. Selanjutnya itu perlu adanya perimbangan antara disiplin atau kajian agama dengan pengembangan intelektualitas dalam program kurikulum pendidikan. Selanjutnya itu perlu dikembangkan pendidikan yang berwawasan kebebasan. Yang terakhir itu mulai melakukan strategi pendidikan yang membumi pada kebutuhan nyata yang akan menghantar peserta didik pada kebutuhan akhirat. Poin yang terakhir yaitu strategi manajemen pendidikan Islam di Indonesia. Jadi manajemen strategi itu adalah proses formulasi dan implementasi rencana dan kegiatan yang berhubungan dengan hal-hal vital, pervasif dan berkesinambungan bagi suatu organisasi secara keseluruhan. Jadi pendidikan yang berkualitas itu akan muncul apabila terdapat lembaga pendidikan yang berkualitas. Upaya peningkatan mutu pendidikan itu merupakan titik strategi dalam upaya untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas. Manajemen peningkatan mutu pendidikan itu merupakan suatu metode peningkatan mutu yang bertumpu pada lembaga itu sendiri, mengaplikasikan sekumpulan teknik mendasarkan pada ketersediaan data kualitatif dan kuantitatif dan pemberdayaan semua komponen lembaga pendidikan. Jadi dalam penataan pendidikan Islam di Indonesia itu juga banyak faktor-faktor yang menjadi terpinggirnya pendidikan Islam di Indonesia itu juga dikarenakan dari masyarakat Indonesia sendiri dan juga dari pemerintah. Baik, cuma ini yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.